Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa kita merasa takut dan kita tidak bisa menghilangkan ketakutan di dalam diri kita? Di video ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Saya Jason Herlambang, dan ini adalah segmen Stoik pakai Q. Saya akan menjawab pertanyaan kenapa kita selalu merasa takut dan kenapa rasa ketakutan di dalam diri kita itu tidak pernah bisa kita hilangkan. Dan saya menjawab atau saya akan menjawabnya bukan dengan pemikiran saya sendiri, tetapi saya akan menjawabnya menggunakan apa yang Seneca tulis di dalam bukunya yang berjudul Letters from a Stoic. Jadi di dalam buku Letters from a Stoic tersebut, Seneca selalu mengutip kata-kata yang ia pikir ia sukai, dan dia selalu menuliskan siapa penulisnya, gitu ya. Siapa yang menuliskan quote yang dia kutip tersebut. Nah, kali ini Seneca mengutip kata-kata dari Hekato. Hekato itu adalah seorang stoik juga, seorang penulis stoik juga yang hidup sebelum Seneca. Dan saya tidak tahu sebenarnya siapa Hekato itu kalau bukan dari Seneca, tetapi Hekato menyebutkan bahwa cease to hope and you will cease to fear. Jadi ini adalah jawaban yang to the point dari Hekato sebenarnya yang dikutip oleh Seneca, bahwa ketika kita bisa menghentikan atau mengendalikan harapan kita, maka kita akan bisa mengendalikan ketakutan kita. Jadi, intinya adalah penyebab rasa takut yang kita miliki adalah harapan yang berada di dalam diri kita. Jadi, kata Seneca, limiting one's desires actually help to cure one of fear. Jadi, membatasi harapan yang kita miliki akan membantu kita menyembuhkan ketakutan yang berada di dalam diri kita. Jadi harapan dan ketakutan sepertinya kita lihat itu adalah dua sifat yang berbeda. Tetapi Seneca menuliskan bahwa sebenarnya kedua hal ini adalah bound up. Bound up itu artinya adalah tidak terpisahkan. Jadi kata Seneca, they are bound up with another, unconnected as they may seem. Jadi mereka itu, kedua sifat ini adalah harapan dan ketakutan, adalah hal yang tidak terpisahkan, tetapi terlihat terpisah kalau kita lihat, gitu ya. Lanjutnya Seneca menjelaskan bahwa keduanya berjalanan beriringan seperti barisan tawanan dan sipir yang memimpinnya. Jadi kita bayangkan tawanan penjara, ya. Tawanan penjara ini adalah ketakutan kita. Ketakutan kita yang mengikuti harapan yang kita buat, yang kita miliki di dalam pikiran kita. Jadi kemanapun harapan itu pergi, akan ada selalu ketakutan yang mengikutinya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? nanti akan saya berikan contohnya ya. Jadi kata Seneca, the two of them march in unison like a prisoner and the escort he is handcuffed to. Jadi yang tadi saya bilang, jadi si tawanan ini
mengikuti sipir penjara kemanapun dia pergi. Karena apa? Karena tentu saja si sipir penjara ini mengikat dengan handcuff, dengan rantai atau dengan apa namanya handcuff ya, apa bahasa Indonesia saya lupa. Dengan rantai eh, yang disambungkan kepada si tawanan penjara ini gitu. Kalau sipirnya bilang makan, ya mereka akan mengikuti apa yang sipir bilang gitu ya. Ketika sipirnya bilang masuk, maka si tawanan itu akan masuk kepada kamar-kamar yang berada di dalam penjara gitu. Jadi tidak bisa terpisahkan. Apapun yang harapan kita bilang, maka ketakutan pun akan ada di situ gitu. Ketakutan selalu mengikuti harapan kita, kata Seneca. Fear keeps pace with hope. Fear keeps pace with hope. Lalu keduanya, kata Seneca, bersumber dari pikiran kita. Pikiran yang selalu melihat masa depan dengan kecemasan. Dan pikiran yang tidak mampu diam di masa sekarang. Pikiran kita itu kan selalu berada di masa depan. Selalu berada di masa depan. Kenapa saya bilang selalu? Karena setiap orang itu pasti merasakan dan memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kata Seneca, both are mainly due to projecting our thoughts far ahead of us instead of adapting ourselves to the present. Harapan adalah sebuah hal yang Tuhan berikan, juga kata Seneca ya, kepada manusia, tetapi sekaligus menjadi kutukan bagi manusia itu sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan harapan tersebut. Gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi Seneca bilang, both are mainly due to projecting our thoughts far ahead of us instead of adapting ourselves to the present. Jadi ya terlalu sering kita itu tidak bisa menikmati apa yang kita miliki di masa kini. Masa kini itu sekarang gitu, apa yang saya lakukan gitu ya. Yang saya ingin lakukan adalah berbicara di depan kamera dan memegang buku ini. Karena ini adalah masa kini gitu. Saya tidak takut buku ini jatuh karena saya tahu saya memegangnya dengan baik gitu ya. Dan saya tidak menginginkan apa-apa, saya tidak takut buku ini jatuh karena yang saya inginkan adalah memegang buku ini. Dan saya tahu saya memegang buku ini dengan baik. Kenapa saya tahu saya memegang buku ini dengan baik? Karena saya tahu apa yang saya lakukan sekarang. Saya merasakan apa yang saya lakukan sekarang. Saya merasakan bahwa saya memegang buku ini dengan baik dan saya tidak perlu takut akan jatuhnya buku ini. Toh buku ini akan jatuh di masa depan. Dan saya tidak tahu buku ini jatuh apa tidak, tetapi ketika buku ini jatuh ya biarkan saja gitu jatuh. Yang saya inginkan adalah sekarang saya memegang buku ini. Kayak gitu ya. Kalau kita lihat, binatang itu takut akan ancaman, lalu mereka lari dari ancaman tersebut. Ketika mereka sudah berhasil kabur dari ancaman tersebut, mereka akan merasa worry free gitu. Mereka tidak akan merasa cemas lagi gitu, karena cemas terhadap ancaman tersebut karena mereka tidak melihat ancamannya. Tetapi lain halnya dengan manusia. Kita terkurung oleh rasa takut di masa lalu dan takut terhadap hal yang akan datang di masa depan. Padahal kita tidak melihatnya di masa sekarang. Kita tidak melihat ancaman di masa sekarang, tetapi kita takut akan masa depan dan kita tidak bisa
melepaskan diri dari ketakutan masa lalu. Misalkan masa lalu kita itu tidak punya uang, tidak bisa membeli makan makanan yang kita inginkan. Tetapi kita tidak bisa menyukuri apa yang kita miliki sekarang, yaitu kita masih bisa makan dan kita masih bisa mengenyangkan perut kita. Tetapi kita masih sibuk dengan ketakutan, besok makan apa ya? Besok gimana saya dapat uang ya? Besok gimana saya hidup ya? Besok mau makan apa ya? Padahal kita punya uang, kita punya makanan yang bisa kita makan sekarang. Kayak gitu ya. Lalu kata Seneca, we however are tormented alike by what is past and what is to come. A number of our blessings do us harm, for memory brings back the agony of fear, while foresight brings it on prematurely. No one confines his unhappiness to the present. Jadi, being present itu adalah hal yang sangat penting di dalam stoikisme. Being present itu adalah hal yang sangat penting di dalam stoikisme, di dalam mempraktekkan stoikisme. Dan itu tidak bisa kita dapatkan, itu tidak bisa kita hilangkan. Yang harus kita lakukan adalah melakukannya. Being present. Berada di dalam masa ini, masa sekarang. Gitu ya. Dan tidak usah takut terhadap masa yang akan datang. Dan tidak usah terpenjara di dalam ketakutan yang kita dapatkan di masa lalu. Karena di dalam stoikisme, masa lalu itu sifatnya sudah mati. Dan masa depan sifatnya adalah misteri. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang harus kita lakukan saat ini. Yaitu tidak mengharapkan apa-apa di masa depan. Yang kita lakukan adalah lakukan hal yang baik untuk dilakukan di masa sekarang. Sekarang ini adalah sekarang, benar-benar sekarang, detik ini, bukan menit yang akan datang, bukan detik yang akan datang, bukan jam yang akan datang, bukan hari ini bahkan, tapi sekarang. What are you doing right now? Apa yang kamu lakukan sekarang? Ketika kamu melakukan, misalkan menonton video ini, mendengarkan podcast ini, kamu bisa mempraktekannya dengan cara itu. Menonton dengan baik, dengan postur yang baik, dengan mata yang baik, dan pasang telinga yang baik gitu ya. Berusaha tidak mendengarkan apa yang di luar rumah ributkan misalkan. Atau bahkan ketika kamu menonton ini sedang misalkan nongkrong dengan istri, dengan anak, dengan teman, mana yang lebih penting? Apakah menonton video ini atau mendengarkan podcast ini lebih penting, atau berbicara dengan orang yang memang berada di hadapan kamu lebih penting? Tentu saja ketika kamu bertanya kepada saya mana yang lebih penting adalah berbicara dengan orang yang berada di hadapanmu. Karena itu adalah sekarang. Sekarang yang bisa kamu lakukan. Gitu ya. Jadi ketika kamu tidak menginginkan ketakutan, maka kamu harus membatasi harapan kamu, gitu ya. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.